Kota Banjarbaru, kasih Opis, kasih PHU, dan kasih Enamat. Jujur lah, Edmat Penamat beserta calon ya. Harus saya disambat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang hari ini berhalangan hadir, kita juga tidak pernah lupa berdoa untuk keluarga-keluarga kita masing-masing, baik keluarga kita yang masih hidup ataupun keluarga-keluarga kita yang sudah kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kiranya kita semua selalu mendapat limpahan ampunan dan selalu mendapat curahan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini 8 Safar kalau tidak salah, 8 Safar 1444 Hijriah, dan kita berada di 5 September 2022 Miladiah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mengawali tausiah singkat pada hari ini, ulun ingin menyampaikan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Masjid Madinah. Diperkirakan waktu itu pukul 9 pagi, di mana menurut kebiasaan orang-orang pada waktu itu, pada pukul 9 pagi sudah pergi dan bahkan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun ternyata Bapak dan Ibu, ketika Rasul masuk ke dalam Masjid Madinah itu, beliau melihat ada seorang laki-laki yang duduk di dalam masjid. Dan begitu beliau dekati, ternyata beliau kenal dengan laki-laki. Laki-laki itu adalah Abu Umamah. Dan nampak jelas kelihatan Abu Umamah sedang duduk termenung, seakan-akan ada sesuatu yang beliau pikirkan yang menyebabkan beliau keadaan sedih dan duka. Lalu dalam dialog singkat Rasul pada waktu itu, Rasul bertanya, "Ya Abu Umamah, ma liya araka jalisan fil masjid fi ghairi salatin." Sejak tadi, kata Rasul, aku perhatikan Anda duduk dalam masjid, padahal saat ini waktu untuk bekerja, bukan waktu untuk salat, bukan waktu untuk beribadah di dalam masjid. Nah, ketika itu Abu Umamah secara spontan menjawab, "Hamumun wa duyunun lazimatni ya Rasulullah." Ulun saat ini kada nyaman makan, kada nyenyak tidur, karena ada sesuatu yang menyebabkan ulun sakit hati. Hamum itu kan jamak daripada hamun. Kalau hamun itu sedih artinya. Kita sering berdoa, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Wahai zat yang memberikan kesenangan di balik kesedihan, wahai zat yang memberikan jalan keluar di balik kesempitan, wahai zat yang terhadap hamba-hambanya selalu mencurahkan rahmat dan melimpahkan ampunan. Baru biasanya kita membalik kedua telapak tangan kita untuk minta kepada Allah agar dihindarkan dari berbagai macam bala bencana dalam hidup ini. Nah, pada waktu itu Bapak dan Ibu, Abu Umamah menjawab, "Hamumun wa duyunun lazimatni ya Rasulullah." Ulun saat ini sedang ditimpa oleh kesusahan, yang kesusahan itu berpangkal dari
banyaknya berisi hutang. Kan duyun itu jamak daripada dainun, hutang. Jadi semacam bahasa kerennya itu krisis rumah tangga yang berkepanjangan, seperti itu. Krisis ekonomi rumah tangga yang berkepanjangan. Jadi sudah banyak hutang, lalu menyebabkan sedih yang berkepanjangan. Lalu waktu itu Rasul mengatakan begini, kalau itu persoalannya wahai Abu Umamah, afada u'allimuka kalaman idza qultahu azhaballahu hammaka wa qada'anka. Wahai Abu Umamah, kalau itu persoalannya, maukah kau ajarkan satu kalimat? Maukah kau kuberikan satu bacaan? Maukah kepadamu aku ajarkan satu doa yang apabila doa itu kau amalkan, apabila bacaan itu kau baca, azhaballahu hammaka wa qada'anka, maka Allah akan memberikan jalan keluar agar kamu dapat membayar hutang-hutangmu, sehingga dengan demikian Allah akan menghilangkan perasaan sedih dan duka yang selama ini bertakhta dan bersemayam di dalam dadamu. Lalu waktu itu Rasul mengajarkan sebuah doa. Qul idza asbahta wa idza amsaita. Baca ketika pagi, baca ketika sore. Insya Allah kita hafal barangkali. Kita hafal doa Abu Umamah. Insya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kira-kira terbalik lah Ustaz Himnilah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 4, bukan 4 tapi 8 ya. Ada 8 permohonan yang terkandung dalam doa ini yang kita disuruh oleh Rasul lewat Abu Umamah tadi untuk banyak berdoa kepada Allah agar terhindar dari ke-8 penyakit ini. Ya, kita tidak bahas satu persatu dari ke-8 penyakit ini. Tapi yang jelas bahwa doa ini mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah supaya terhindar dari berbagai macam hal yang menyebabkan kita sakit hati. Ya, termasuk persoalan hutang. Ya, persoalan hutang. Jadi hari ini kita kadang membongkar hutang ya. Karena hutang itu masing-masing tanggung jawab sendiri. Ya, berani berhutang wajib membayar seperti ini. Tapi yang kita angkat pada hari ini dalam waktu singkat adalah bahwa yang namanya hidup itu wajar kalau sakit hati. Nah, itu kesimpulannya. Ya, tidak ada orang yang senang terus-terusan. Tidak ada orang yang sedih terus-terusan. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu kumpulan keduanya. Kadang senang, bahagia, kadang sedih, menderita. Kalau ingin senang terus-terusan nanti tempatnya di surga kan, seperti itu. Kalau ingin sedih terus-terusan nanti tempatnya di neraka. Tapi yang namanya hidup dua-duanya. Karena manusia itu punya hati. Setiap yang punya hati pasti punya perasaan. Setiap yang punya perasaan pasti pernah merasakan senang, pun juga pasti pernah merasakan sedih. Kan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, hubungannya dengan kita menghatamkan Quran pada hari ini. Ada 4 solusi yang ditawarkan oleh Islam, oleh agama kita, agar kita tidak sedih berkepanjangan. Yang pertama adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini harus kita pegang kuat-kuat. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau kita pegang ini, insya Allah kita tidak akan sedih berkepanjangan ketika mendapat musibah. Cuma nyaman disampaikan,
nyaman didengar ya. Tapi kira-kira mun katipakannya kayak apakah kayak itu kan? Mun katipakannya. Makanya dalam kisah itu kan waktu kita dalam rahim itu sebelum kita lahir ke dunia, kepada kita disodorkan kertas putih. Di situ ada catatan-catatan, ada goresan-goresan yang akan kita lewati setelah kita lahir ke dunia. Ada catatan di situ tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kamu nanti dapat musibah seperti ini, seperti itu. Sanggup kada ikam menghadapi? Sanggup ya Allah, conteng. Ya. Yang kedua nanti dapat musibah lagi seperti itu, seperti ini, sanggup kada? Sanggup, conteng. Dan ketiga, nanti kamu dapat musibah lagi bentuknya seperti itu, seperti ini. Sanggup kada menghadapi? Sanggup ya Allah, conteng lagi. Nah lalu setelah itu, setelah kita menyatakan sanggup, lalu di situ ada penandatanganan MOU, Memorandum of Understanding. MOU antara siapa? Antara kita dengan Allah, bahwa kita sanggup menghadapi apapun yang akan terjadi. Kalau kita sudah tanda tangan, baru kita terlahir ke dunia. Kalau ketika itu kita tidak sanggup menandatangani, artinya tidak ada MOU dengan Allah, maka kita tidak akan pernah terlahir ke dunia. Kan kalau kita paham itu, kadang mau sedih berkepanjangan kita. Kalau kita mengerti itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Surah Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul, engkau adalah Tuhanku, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau. Nah baru setelah itu maka penandatanganan tadi. Wah nyaman banget nih cara makan tuh. Mungkin sudah katipakannya tahu maka tahu. Nah karena kita manusia ini kan seperti wayang. Wayang itu kan diatur oleh dalang. Jadi yang pernah nonton wayang, ketika lampu dipadamkan, ketika tenda diturunkan, ketika wayang-wayang itu disusun dalam peti oleh dalang, maka masing-masing wayang itu berpandir. Coba kita kadang ngerti pandirnya. Jar wayang nang segong, aku tadi waktu main tanganku hendak ke atas, tapi dalang menurunkan ke bawah, tapak saya turun ke bawah tanganku. Ujar wayang nang segong, aku tadi tanganku hendak ke bawah, tapi dalang mengangkat ke atas, tapak setanganku naik ke atas. Jadi masing-masing curhat kepada wayang. Ketika sama-sama curhat kepada wayang, maka tidak akan ada solusi. Kenapa? Karena wayang tidak bisa mengatur diri sendiri. Yang mengatur adalah dalang. Nah kenapa tidak curhat kepada dalang? Kan seperti itu, logikanya kan seperti itu. Nah sama dengan kita. Ketika kita merasa bahwasanya apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, kalau Allah kehendaki akan terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi, maka seyogianya kita pun harus curhatnya kepada Allah, ngadunya kepada Allah, bukan mengadu kepada sesama manusia. Nah kalau kita mengadu kepada sesama manusia, maka tidak jarang akan memunculkan persoalan baru. Misahkan laki lawan kawan, kamu lakiku tuh kayak ini, mengisahkan keburukan kejelekan laki lawan kawan. Apa jawaban kawan? Lakiku banget pada laki, kamu lagi. Kenapa? Karena kita berkisah lawan sama-sama punya masalah, lawan kawan yang sama-sama punya problem. Kita tidak berkisah kepada yang memiliki laki kita, kan seperti itu. Nah, atau mungkin bisa menimbulkan persoalan baru. Amun lakiku nang kayak itu ikam, aku minta sarah tuh bang, kan muncul persoalan baru lagi kan? Tidak ada jalan keluar namanya. Nah seperti itu. Nah maka disinilah ada istilah ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan dengan salat. Ternyata salat itu adalah sarana curhat yang paling utama. Jadi amun kita istilahnya tuh kada sembahyang, kayak apa kita anak curhat? Alhamdulillah kita punya sarana untuk bisa curhat kepada Allah dalam bentuk salat. Kita punya itu alhamdulillah.
Jadi hati-hati nang kayak apa aja perasaan kita, ambil air wudhu, lakukan salat, kita bisa curhat di situ. Dan kita harus tahu ada 4 titik. Ada titik-titik di dalam salat itu yang kita bisa gunakan untuk curhat kepada Allah. Ini panjang bahasannya. Kita ambil ringkasnya saja. Yang pertama, pada waktu sujud yang terakhir, Nabi mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi ta'ala wa huwa sajid fa'aksiru ad-du'a." Pada sujud yang terakhir, ujar Nabi, paling dekat jarakmu dengan Tuhanmu. Nah, oleh karena itu maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Sujud yang terakhir, ngadu kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, nang kaya jatuh tertimpa tangga. Tangganya diinjak oleh kerbau yang hamil kembar 12. Sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya diinjak lagi oleh kerbau yang hamil kembar 12. Sakit benar. Sakit benar. Kenapa garang? Belum lunas hutang bekas ngawinakan anaknya. Abahnya pulang batagih minta kawinakan. Oh, sekalinya wajar aja nah kayak itu. Nah, sujud yang terakhir itu dalam bahasa pondok itu Ustaz, hamun murakab. Hamun murakab itu sedih yang bertubi-tubi. Sedih yang bertumpang-tumpang. Pertama sujud terakhir, yang kedua pada waktu duduk tahiyat akhir. Ada kalimat di situ yang luar biasa. Mohon maaf, kita kadang-kadang meremehkan kalimat ini. Sehingga tahiyat kita tuh kan sampai ke situ. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum kanan. Assalamualaikum kiri. Padahal ada rentetan-rentetan kalimat berikutnya yang bisa kita gunakan untuk curhat kepada Allah. Apa itu? Ya muqallibal qulubi. Luar biasa. Luar biasa itu. Ketika Abu Umamah ditanya, bukan Abu Umamah, Ummu Salamah ditanya oleh sahabat, ya Ummu Salamah, apakah kalimat yang paling banyak dibaca oleh Nabi, baik di dalam salat maupun di luar salat? Ummu Salamah menjawab, kalimat yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah, ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lalu ujar Ummu Salamah, ulun batakun lawan Rasulullah, kenapa pian banyak benar membaca doa itu? Ulun sering mendengar Anda membaca doa itu di dalam salat. Ulun pun sering mendengar Anda membaca doa itu di luar salat. Kenapa garang? Maka Rasulullah mengambil sesuatu yang bulat waktu itu ceritanya. Mohon maaf, anggaplah seperti ini. Rasul mengangkat benda itu di hadapan Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, innahu laisa li adamiyin wa qalbuhu mu'allakun bainal usbu'aini min asabi'illah. Setiap manusia, ujar Rasulullah, punya hati. Dan ingat, hati itu berada dalam genggaman Allah, di antara jari jemari Allah. Idza syaa aqama wa idza syaa azaba. Kalau Allah kehendaki hati itu tegak, dia akan tegakkan hati itu. Ketika Allah menghendaki hati itu tercampak, dia akan campakkan hati itu. Nah, jadi kita jangan sombong. Hati ini bisa berubah-ubah. Hari ini kita rajin baca Quran, hari ini kita rajin salat, hari ini kita banyak sedekah. Jangan pernah sombong. Kenapa? Besok mungkin kita akan menjadi orang yang lalai dalam beribadah. Kenapa? Karena hati berbolak-balik, hati berubah-ubah. Nah, jadi alhamdulillah kita syukuri kalau kita rajin beribadah, alhamdulillah. Makanya doa dalam tahiyat itu, mohon maaf, tanpa bermaksud menggurui. Jangan sampai innaka hamidum majid salam kanan, salam kiri, tapi tambahi lagi. Tambahi lagi ya kan? Apa tambahannya? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baru ditutup dengan kalimat subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Belum sampai di situ, tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, yang kedua,
Pertama sujud terakhir, kedua bacaan tahiyat, dan yang ketiga adalah ketika salam kanan, salam kiri. Silakan buka kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ulun lupa halaman berapa itu. Kalau tidak salah halaman 69 kalau tidak salah. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Beliau menyebutkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai melakukan sholat wajib maupun sunat, beliau meletakkan tangan kanan di atas ubun-ubun, lalu menyapu dahi dan muka dengan mengucapkan kalimat Asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim. Lalu kemudian Allahumma zhib anni al-hamma wal hazan. Al-Azkar Imam Nawawi. Aku mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Allahumma zhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan ya Allah perasaan sedih dan duka yang sering bertahta dan bersemayam di dalam dadaku. Oh, pantas Rasulullah itu kalau sedih siang malamnya hilang. Pantas Rasulullah itu sedih malam siangnya hilang. Kenapa? Karena curhatnya kepada Allah. Allah yang mendatangkan kesedihan, Allah pun juga yang mendatangkan kesenangan. Kan seperti itu. Masya Allah, waktu kita terbatas sekali hari ini, ada pelantikan lagi setelah ini. Jakanya waktunya panjang. Ya, kita tambah lagi yang terakhir, yang keempat. Ya, tadi pertama apapun yang terjadi kehendak Allah. Yang kedua, curhat kepada Allah dalam bentuk salat. Yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, syukuri apa adanya. Insya Allah tenang hati ya. Syukuri apa adanya. Waktu Banjarbaru, kada usah Banjarbaru lah. Soalnya kan ada futsal lah. Ada nggak futsal? Bapor semalam. Ada lah. Udah negara anak Alabio aja kan sudah. Ketika negara menyerang sepak bola ke Alabio, negara kalah 6-0. Sakalnya banyak bulik ke kampung berselamatan. Kenapa jadi 6-0 maka berselamatan? Untung ada 12-0. Kan syukur apa adanya itu. Kalau kita syukur apa adanya, insya Allah senang ya. Senang, kita senang benar. Alhamdulillah 6-0 kada 12-0. Masih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.